apakah benar Ibu Megawati mau menerima kehadiran seorang Jokowi lagi? Ini bagi saya sesuatu yang mustahil gitu. Kalau istilahnya Pak Asmun itu, ini sesuatu yang hil-hil yang mustahil gitu. Sesuatu yang aneh bin ajaib kalau Ibu Megawati masih mau menerima Pak Jokowi dengan kondisi yang saat ini dialami oleh Ibu Megawati. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini ramai di media massa terkait dengan keinginan Presiden Jokowi ingin ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebetulnya bukan menjelang Lebaran saja, sebelum pemilu pun ada informasi bahwa Pak Jokowi melalui orang terdekatnya ingin dijembatani untuk bertemu dengan Ibu Megawati, tapi sampai sekarang tidak pernah terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah benar Ibu Megawati mau menerima kehadiran seorang Jokowi lagi? Ini bagi saya sesuatu yang mustahil gitu. Kalau istilahnya Pak Asmun itu, ini sesuatu yang hil-hil yang mustahil gitu. Sesuatu yang aneh bin ajaib kalau Ibu Megawati masih mau menerima Pak Jokowi dengan kondisi yang saat ini dialami oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati ini adalah sosok ketua umum yang mengangkat seorang Jokowi dari bukan siapa-siapa menjadi wali kota Solo selama 2 periode, diangkat kembali lebih tinggi lagi menjadi gubernur DKI Jakarta dan diangkat lagi menjadi presiden selama 2 periode. Bukan hanya itu, pada saat Presiden Jokowi minta anaknya dan menantunya untuk diberikan rekomendasi jadi wali kota Solo dan Medan, diberikan juga. Jadi luar biasa sebetulnya kenikmatan, kemewahan yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Tapi yang terjadi seperti pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Pada saat tanggal 21 April 2023, Ibu Megawati mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Dihadiri oleh Jokowi sebagai kader utama dan presiden. Waktu itu pengumumannya di Istana Batu Tulis Bogor. Dan menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Mas Ganjar, sepulang dari Istana Batu Tulis, karena itu menjelang Lebaran, Pak Jokowi mengajak Mas Ganjar pulang bareng sampai Solo, naik kendaraan ke Halim, kemudian naik pesawat ke Solo, dan diberikan dukungan dan semangat kepada Pak Ganjar untuk menjadi suksesor dari seorang Jokowi. Ternyata janji-janji Jokowi ini janji palsu. Pak Jokowi bukan saja hanya mengkhianati seorang Megawati dan PDI Perjuangan, tapi juga seperti anak durhaka yang kacang lupa kulitnya. Tiba-tiba dia berbalik mendukung Prabowo Subianto supaya anaknya bisa masuk dan meninggalkan Ganjar Pranowo yang notabene adalah orang yang pernah didukung satu partai yaitu PDI Perjuangan. Saya bisa membayangkan sakit hatinya seorang Megawati terhadap Jokowi seperti apa. Kita tahu Bu Mega ini mengalami cobaan yang luar biasa mulai dari Orde Baru sampai sekarang. Sudah menghadapi cobaan yang luar biasa. Tapi pengkhianatan yang menurut saya paling sadis
dilakukan ya oleh Pak Jokowi ini. Karena ini seolah-olah memberikan angin surga kepada Pak Ganjar Pranowo, dan itu dimaknai oleh Bu Mega sebagai dukungan, ternyata dukungan palsu malah mengalihkan, dan yang terjadi apa yang dikatakan oleh Mas Andi Wijayanto, dia malah ingin menghancurkan PDI Perjuangan. Dan ini terjadi. Di pemilu tahun 2024, Pileg, itu kantong-kantong PDI Perjuangan digeruduk oleh Pak Jokowi sehingga turun luar biasa. Melalui politik gentong babi, bansos yang disebarkan langsung maupun melalui caleg-caleg dari Partai Golkar dan sebagainya. PDI Perjuangan tetap menjadi pemenang pemilu tahun 2024, tapi suaranya menurun. Kalau tidak salah, PDI Perjuangan kehilangan sekitar 18 kursi di parlemen. Ini tidak lepas dari upaya Pak Jokowi menggembosi PDI Perjuangan. Saya ingat sahabat saya, Mbak Indah, Ketua DPRD Gunung Kidul yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul, mengatakan bahwa pernah diintimidasi karena Pak Jokowi mau datang dan tidak mau ada bendera PDI Perjuangan di lintasan yang dia akan dilalui oleh Pak Jokowi. Ini kan luar biasa. Ini penghinaan yang luar biasa. Bukan hanya seorang Jokowi, anaknya Gibran, menantunya Bobi, pernah membuat video akan setia tegak lurus memenangkan PDI Perjuangan dan memenangkan Ganjar Pranowo. Ternyata pret, Belgedes, janjinya gombale mukio, janji-janji palsu. Yang terjadi, Bu Megawati sakit hati, dan itu manusiawi bagi saya, sangat manusiawi. Kalau kita ingat secara pribadi, Bu Megawati pernah punya masalah dengan Pak SBY, itu levelnya terlalu kecil dibandingkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi masuk akal kalau Ibu Megawati sampai detik ini, bahkan pada saat Lebaran kemarin, tidak mau menerima kedatangan seorang Jokowi. Dan ini didukung oleh rakyat Indonesia. Bahkan saya menerima informasi dari Sekjen PDI Perjuangan bahwa ranting-ranting, bahkan anak ranting itu juga menolak kalau Pak Jokowi itu diterima oleh Bu Megawati. Jadi sangat masuk akal. Jadi kalau sekarang saya mendengar ada berita dari Pak Budi Ari sebagai Menkom Info ya, yang orang dekatnya Pak Jokowi ya, sebagai juru bicara Pak Jokowi, bahwa mengatakan bahwa sudah tidak ada peluang Pak Jokowi ingin bertemu dengan Bu Mega, ya karena ditolak. Bukan Pak Jokowi tidak mau bertemu, karena ditolak. Pak Jokowi memang tidak layak dan tidak pantas lagi untuk bertemu dengan Bu Mega. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Pak Jokowi kalau ketemu dengan Ibu Mega. Dengan setelah peristiwa yang luar biasa, pengkhianatan yang sangat kejam, perlakuan yang tidak manusiawi kepada orang yang telah membesarkan dirinya dan keluarganya. Jadi bagi saya 1.000.000% setuju. Ibu Megawati tidak perlu lagi ketemu dengan seorang Jokowi. Orang mengatakan Pak Jokowi berkuasa. Ya berkuasa nanti, hanya sekitar tinggal berapa bulan. Ini sudah menjelang akhir April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober Pak Jokowi sudah lengser. Kekuatan, kedikdayaan, kemenangan seorang presiden dengan mantan presiden itu berbeda jauh. Pak Jokowi nanti tidak akan sekuat sekarang seperti yang dibayangkan orang, menguasai semua lini, TNI, Polri semua di bawah kendalinya Pak Jokowi. Belum tentu. Nanti setelah dia jadi mantan presiden, yang akan memegang kendali ya presiden. Kalau misalkan katakanlah Pak Prabowo akhirnya dilantik jadi presiden, Pak Prabowo apa mau
didikte oleh seorang Jokowi. Saya tidak yakin. Jokowi dengan Prabowo mempunyai tipe kepribadian yang sama. Seorang koleris sejati, seorang yang ingin mengendalikan dan harus dengan cara saya. Saya kira ini hanya strateginya Pak Prabowo sementara ini didukung ya manut-manut aja apa arahan Pak Jokowi. Tapi manakala Pak Prabowo sudah jadi presiden, jangan harap Pak Jokowi bisa mengendalikan Pak Prabowo. Meskipun Gibran sudah jadi wakil presiden sekalipun, tapi kalau kita melihat sosok dan kapasitas serta kapabilitas Gibran memang tidak layak dan tidak pantas untuk dudukan setinggi wakil presiden memang. Jadi memang bagi saya Pak Jokowi ini nanti pasti kena batunya. Sehebat apapun, sepintar-pintarnya tupai melompat itu pasti akan jatuh. Pak Jokowi adalah anak kandung dari reformasi. Dia produk dari demokrasi, tapi justru sekarang ini Pak Jokowi mengkhianati demokrasi itu sendiri, menghancurkan demokrasi dengan membentuk oligarki keluarga begitu, dan reformasi pun dikhianati, apalagi dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi saya dalam kesempatan ini secara pribadi saya sangat setuju. Tidak perlu lagi seorang tokoh bangsa, Ibu Megawati Soekarno Putri harus bertemu dengan seorang Jokowi. Harus ada punishment. Kalau Pak Jokowi sebagai orang Jawa harusnya dia mohon ampun, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pernah mengungkapkan dan melakukan sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan hati seorang Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan. Dan ini dilakukan. Jadi omongan palsu mendukung Ganjar, bahwa tidak akan mendukung anaknya, mencalonkan anaknya, itu hanya sekedar kamuflase yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Dan itu sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia, apalagi bagi seorang Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu ibu yang melahirkan seorang Jokowi menjadi presiden dalam tempat yang sangat terhormat sekarang. Yang terjadi malah dikhianati, diperlakukan seperti itu. PDI Perjuangan yang melahirkan dan memberikan kemewahan kepada seluruh keluarga Jokowi pun juga dikhianati dengan berbagai manuver yang kita sudah tahu apa yang dilakukan. Jadi sangat-sangat wajar sekali lagi kalau Ibu Megawati tidak perlu lagi untuk menerima Pak Jokowi dan keluarganya dalam bentuk apapun, dalam kapasitas apapun. Saya kira ini sesuatu yang penting dan saya sebagai rakyat yang melihat bahwa pelanggaran etika itu adalah pelanggaran yang sangat serius. Ini penting sekali karena menurut saya Pak Jokowi ini sudah jauh melanggar etika kepantasan, melanggar moral kebangsaan, dan ini bagi saya hampir mustahil untuk dimaafkan oleh rakyat Indonesia. Inilah yang akan diterima oleh Pak Jokowi atas yang dilakukan, buah dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sendiri. Jadi saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi meskipun saya bukan kader PDI Perjuangan, saya sebagai rakyat biasa gitu, mempunyai opini bahwa tidak perlu Ibu Megawati harus menerima seorang Jokowi. Tidak pantas rasanya Ibu Megawati harus memberikan tempat lagi kepada seorang Jokowi, apalagi memaafkan. Memaafkan urusan pribadi, tapi apa yang dilakukan Pak Jokowi memang jauh di luar batas kemanusiaan, menyakitkan yang luar biasa. Itu opini saya pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kambu.